Robert G. Bartal ya. Di bukunya Robert G. Bartal ini dibahas ya di awal. Walaupun sebenarnya saya yakin kalau Pak Anwar ini nggak akan ngebahas itu. Ya, ya kan mungkin di semester 4 ini kayaknya nggak akan ngebahas itu lebih detail ini. Jadi biasanya yang himpunan, kemudian ya kemarin sempat apa eh, kita bahas pembuktian himpunan, pembuktian fungsi itu biasanya nggak dibahas secara detail ya. Biasanya agak diloncat sedikit sudah langsung ke bilangan real, kemudian eh, apa namanya sifat-sifat bilangan real dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa kita coba coba sedikit review ya, review apa yang mungkin sudah dipelajari oleh teman-teman di di ini ya di SMA ya. Jadi kemarin nih ya, kemarin kita sudah membahas sedikit, kemarin kita membahas sedikit. Ini bukunya yang edisi keempat ya, kalau edisi ketiga ya, edisi keempat biasanya warnanya hitam. Covernya warnanya hitam kalau yang edisi keempat ya. Ini edisi ketiga warnanya hijau. Ini himpunan dan fungsi, kemudian operasi himpunan yang pernah dipelajari di SMP. Kemudian ada pembuktian himpunan juga ya, yang kemarin sempat dibahas. Lalu ini fungsi dan peta dan prapeta. Kemudian ada surjeksi, injeksi, bijeksi. Ini kemarin kita sudah membuktikan fungsi ini ya, fungsi ini bijeksi. Lalu ini juga. Nah, kita ke induksi matematika ya. Saya lebih suka prinsip yang sebenarnya ada tiga prinsip ya dalam bukunya Robert G. Bartal ini terkait induksi matematika. Tapi saya lebih suka prinsip kedua ya. Ini prinsip kedua ya. Jadi prinsip kedua dari induksi matematika yaitu caranya adalah yang pertama kita harus membuktikan bahwa Pn0 itu benar. Jadi Pn0 itu benar itu maksudnya adalah basisnya benar. Basis itu eh, dia minimalnya itu berlakunya berapa gitu loh. Jadi nggak harus satu ya. Jadi kalau biasanya kalau di induksi matematika biasanya P1 benar ya. Jadi P1 benar. Biasanya di induksi matematika biasanya P1 benar. Tapi tidak semua teorema yang dibuktikan di induksi matematika itu nggak harus ininya satu gitu. Apa namanya? Nggak harus basisnya satu, bisa nol, bisa atau mungkin lebih dari satu, bisa empat dan sebagainya ya. Mungkin kita akan coba coba sedikit ya untuk kenapa sih saya lebih sukanya ya, yang prinsip kedua ya ini kan second version ya. Prinsip kedua bukan prinsip pertama. Jadi kalau kita melihat kita coba buka bukunya nih ya ini second version prinsip kedua dari induksi matematika. Nah, kita akan coba beberapa soal yang ini ya. Biasanya induksi matematika biasanya eh, apa namanya untuk membuktikan yang berhubungan dengan bilangan bilangan n ya, bilangan asli. Yang berhubungan dengan bilangan asli itu yang biasanya berbentuknya deret, bisa barisan, kemudian nah ini bentuk deret, bentuk barisan, bentuk bentuk deret ini ya, ini bentuk deret nih, ini bentuk deret. Ada juga bentuk keterbagian. Terbagian itu contohnya begini. Buktikan bahwa ini dapat dibagi 6, buktikan bahwa ini dapat dibagi 8, ini dapat dibagi 16 dan sebagainya ya. Ini keterbagian. Kemudian ada juga ketak samaan. Ketak samaan. Nah, saya lebih suka pakai prinsip kedua karena misalkan contoh nomor 14 nih. Contoh yang nomor 14 ini 2 pangkat n kurang dari n faktorial untuk semua n itu lebih besar sama dengan 4. Berarti kalau kita melihat dalam prinsip kedua yang ini, maka n0-nya itu bukan satu tapi 4.
Ini juga sama ya, nomor 15 juga basisnya itu berarti kalau satu nggak berlaku. Berarti basisnya itu 5, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu ya. Kita akan mencoba, saya sudah sedikit ini ya, kalau nomor satu, dua insya Allah bisa lah. Nomor satu, nomor dua insya Allah bisa ini. Saya pernah mencoba nomor 5 nih. Nomor 5 nih agak menantang ya. Kalau saya lihat agak menantang. Satu, dua, tiga, empat nih kurang menantang aja sih kalau menurut saya. Nomor 5 ini agak menantang. Kita akan coba nomor 5. Agak menantang ini. Nah, nomor satu, dua, tiga, empat mungkin bisa jadi PR lah. Kita akan mencoba nomor 5. Oke, coba nomor 5 ya. Coba nomor 5. Nah, kita akan mencoba nomor 5 di new slide misalkan. Oke, kita coba nomor 5. Proof that. Nah, ini agak menantang sedikit. Saya suka yang menantang-menantangnya. Biasanya kan kalau kalau yang buat buat dosennya makan biasanya yang gampang-gampang ya. Buat kalian yang susah-susah ya. Saya mah gak apa-apa, kebalikan aja. Saya cari yang agak susah dikit lah. Ya untuk kalian mah agak gampang dikit. Oke, saya coba membuktikan yang ini ya. Buktikan bahwa ini ya, satu pangkat dua dikurang dua pangkat dua ditambah tiga pangkat dua dan seterusnya sampai ini adalah ini. Ya, jadi buktikan bahwa eh, buktikan bahwa ini ini ya, semua ini sama dengan ini. Nah, ini sebenarnya sih kalau kalau ini basisnya tetap satu ya. Jadi ini basisnya tetap satu. Oke, saya akan coba buktikan ya, buktikan yang ini. Jadi yang paling pertama yaitu kita buktikan P0 dulu ya. Nah, karena ini untuk semua ini ya, untuk semua kegedean. Oh, highlight. Pantesan. Oke. Karena ini untuk semua ya. Berarti basisnya 0, basisnya satu ya. Kalau ini basisnya satu. Kita akan coba P1. P1 dibukti. Bukti, gitu. P1. Misalkan kita pakai pakai bullet numbering lah gitu. P1 ya. P1 ini kan hingga kan ini kan sama satu kuadrat. Nah, apakah kan sama dengan min satu pangkat satu tambah satu dikali satu dikali satu tambah satu dibagi dua kan itu ya ini. Nah, kita kiri kiri kan kiri jadi satu ya. Kalau kiri kan jadi satu sehingga oke, kiri jadi satu betul. Kanannya apakah satu juga? Ini negatif satu di pangkat dua ya. Ini pangkat dua, negatif satu pangkat dua satu ya. Satu kali satu satu. Ini satu tambah satu dua, dua bagi dua satu sama ya, satu ya satu. Oke, benar, benar ya, benar. Oke, benar. Ini benar ya. Jadi kiri sama dengan kanan. Kiri sama dengan kanan. Nah, sekarang bukti selanjutnya, asumsikan PK, berarti kalau PK gimana? Satu kuadrat dikurang dua kuadrat ditambah tiga kuadrat ditambah bla 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 min satu pangkat K plus satu K kuadrat sama dengan min satu K plus satu dikalikan K dikalikan K plus satu dibagi 2.
Ini baginya bisa bisa sampai panjang, boleh ini. Asumsikan ini benar, maka akan dibuktikan untuk PK plus satu. Nah, kalau PK plus satu, tujuan kita itu bentuknya seperti apa? Kalau PK plus satu berarti tujuan kita bentuk akhirnya ya. Saya coba tandai warna merah. Bentuk akhirnya kita itu, tapi ini jangan ditulis dulu ya. Jadi cara membuktikan itu jangan ditulis dulu. Jadi tujuan akhirnya dari pembuktian ini adalah, saya coba taruh di sini ya, yaitu apa? Yaitu ini ya, min satu pangkat K plus satu plus satu kan itu ya. Bentuk akhirnya begini. Bentuk akhirnya dari ini ya. Bentuk akhir dari sini. Jadi bentuk akhir dari bentuk ini nih, kan K plus satu. Jadi semua bentuk K ini, semua K ini diganti K plus satu kan. Berarti jadinya bentuk akhirnya adalah ya, bentuk akhirnya itu kita harus menuju ke arah min satu pangkat K plus satu plus satu plus satu kan itu ya, dikalikan K plus satu dikalikan K plus satu plus satu gitu kan, per 2. Nah, bentuk akhirnya begini nih. Tapi jangan ditulis dulu gitu loh. Jadi bentuk akhirnya kita harus tahu gitu. Tujuannya kita tahu, tapi jangan ditulis dulu gitu. Tetap bukti itu jangan jangan kita tulis begini gitu. Jangan tulis dulu beginian. Jadi bentuk akhirnya dari PK plus satu harus begini gitu, harus begini. Nah, dari mana? Dari asumsi ini. Asumsi ini kita pakai. Ini dipakai nih, dipakai nih. Yang ini. Asumsi ini nih, asumsi dari sini sampai sini nih. Dari sini sampai sini itu dipakai nanti. Oke. Oke, kita coba. Kalau PK plus satu kan berarti kan satu kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 ditambah min satu pangkat K plus satu K kuadrat ditambah min satu pangkat K plus satu dikalikan K plus satu kuadrat. Nah, kemudian sama dengan ya, ingat jangan jangan tanda tanda ini lagi gitu. Oh, boleh deh sampai sini aja nih. Sama dengan, kan melalui asumsi ini itu kan, melalui asumsi kan ini kan sama dengan sesuatu ya. Ini sampai sini kan sama dengan ini ya, sama dengan ini nih. Maka ini kita ganti. Jadi ini. Eh, bentar. Sehingga kita ganti jadi min satu pangkat K plus satu dikalikan K kalikan K plus satu per 2 ditambah yang ini. Min satu pangkat K plus satu dikalikan K plus satu kuadrat. Kemudian sama dengan lagi. Kemudian diapain? Yaitu kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya.
sehingga menjadi samakan penyebutnya ya, samakan penyebut menjadi min min satu pangkat k plus satu kali k kali k plus satu per 2 ditambah min satu pangkat k plus satu kalikan k plus satu. Ini kita kita ini kan boleh ya, kita eh, pecah gitu gini. Ini boleh per 2. Berarti kan ini kan kalau dia per 2 berarti harus kali 2 juga ya. Harus dikalikan 2 gitu. Eh, tetap. Ini ada yang salah nih. Oh iya, harusnya ada yang salah. Ah, ini K plus 1 ding. K plus satu plus satu. K plus satu plus satu. Ini K plus satu plus satu. Tidak ada yang salah. Ya ya. Harusnya K plus 1 plus 1 dengan plus satu ya. Oke, yang ini kita boleh kali pelangi boleh ya. Kita kali pelangi di sini. Kali pelangi ini eh, ah, saya dapat dari waktu saya ngajar SMP. Kali pelangi gitu ya. Kali pelangi boleh ke sini sehingga menjadi sama dengan, nah kemudian, nah ini nih, ini salah satu trik ya. Kita tambah pangkatnya min satu ini. Nah, jadi kita tambah pangkat min satu ini, kemudian kita ini kan K-nya ini jadi minus. Ini trik juga nih ya. Ini sedikit trik ya. Kita tambahkan ini jadi plus satu. Kemudian kalau kita tambahkan ini plus satu, otomatis kan ya plus satu, otomatis ini kita bisa ganti jadi minus gitu. Jadi dari sini kan tujuan kita kan ini ya K plus satu kan yang ini nih. Nah, untuk memudahkan membentuk ini, kita tambahkan di sini nih plus satu. Nah, konsekuensi dari penambahan plus satu ini, maka ininya akan jadi min K. Min K. Ini akan jadi min K. Nah, sehingga, oke, kita akan lanjutkan. Di sini menjadi min satu pangkat K plus satu plus satu. Nah, ininya, oke, K plus satunya bisa kita sampingkan ke sini ya. K plus satu kali min K, oke, per 2 ditambah min satu pangkat K plus satu plus satu. Ini K plus satu. Nah, ini jadi 2K plus 2 per 2. Nah, udah mulai kelihatan tuh. Nah, yang bentuk ini nih, yang bentuk ini saya highlight coba ya, highlight bentuk ini, biru. Ya, bentuk ini ya, bentuk ini nih, dan juga bentuk ini kan sama nih. Nah, sama nih bentuk ini kan. Itu bisa kita keluarkan. Dan juga dua juga ya, sebenarnya bisa kita keluarkan ya. Ini bisa kita keluarkan.
atau kita faktorkan sehingga menjadi kita faktorkan yang bentuk ini nih, bentuk yang depan ini sehingga menjadi min satu pangkat K plus satu plus satu dalam kurung K plus satu. Nah, jadinya kan gini ya, min K ditambah 2K ditambah 2 gitu. Jadi min K ini sama ini. Nah, oke lah per duanya boleh kita ke sini aja per 2 ya. Sama dengan, nah ini jadinya apa? Min K ditambah 2K, maka akan jadi K ya. Min K tambah 2K kan jadi K. Oke, K plus 2 itu sama dengan K plus satu ya. Jadi sehingga jadilah min satu pangkat K plus satu K plus satu. Nah ini jadinya K plus satu per 2. Ah, gitu. Nah kemudian kalau udah begini, kita bisa simpulkan bahwa ini benar untuk PK plus satu. Jadi bisa kita kasih argumentasi ya. Kasih argumentasi, misalkan kita kasih argumentasi di sini. Ini saya coba, kasih argumentasi. Nih, kita coba kasih argumentasi. Ini kan benar ya, benar untuk ini. Nah, karena ini benar kan, benar untuk ini kan benar untuk PK plus satu. Nah, berarti ada sehingga tuh. Sehingga ini semua sebenarnya mah harusnya ini semua ya. Harusnya eh, sehingga ini semua berlaku sebenarnya. Jadi satu kuadrat ditambah dikurang 'hingga satu kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat bla 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 min satu pangkat n plus satu ya pokoknya n kuadrat ini sama dengan min satu pangkat n plus satu n plus satu per 2 benar untuk setiap n anggota n. Begitu ya kalau nih. Kalau sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Baik, Kak. Akbar, boleh? Silakan kalau mau. Ini untuk mingkanya itu dapat dari mana ya, Kak? Saya masih Ah, bingung yang bagian mingkanya. oh ya. Jadi dari sini ya, dari sini nih yang gitu ya. Kok bisa jadi begini kan gitu. Nah, kan tujuan kita kan ke sini ya. Tujuan kita nih ke sini. Mana ya? Pointer nggak ini? Eh, nah, tujuan kita kan begini ya. Tujuan kita kan begini nih. Ini nih. Ya, di sini kan ya. Ada K plus satu nih. Tujuan kita kan begini ya. Nah, sedangkan kan di sini kan ada bentuknya kan K plus satu di sini nih. Ya kan K plus satu. Ya, ini kan min satu nih. Min satu. Min satu nih. Nah, kalau kita tambahkan ini, tambahkan pangkatnya, maka salah satu dari ini atau ini harus berubah agar 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 tetap gitu. Jadi agar tetap
nilainya sama gitu. Jadi gimana ya? Kenapa kenapa jadi min K gitu? Sebenarnya sih bukan min K juga sih ya. Bisa juga diganti ya. Jadi min satu kali K gitu loh. Jadi karena pangkatnya nambah, nih pangkatnya kan nambah nih. Pangkatnya nambah otomatis otomatis akan ada min satu yang lain di sini. Agar nilainya tetap begini ya. Ada nilainya tetap begini nih, tetap yang ini nih, tetap yang ini, tetap yang ini ya, bentuk yang ini ya. Maka harus ada min satu yang lain di sini. Min satu yang lain. Paham gak ini? Sobat. Oh, Min satu. jadi kalau semisal itu ini Kak, kalau semisal ditambah satu itu kan dua, dua itu kan genap. Berarti kalau dua genap berarti itu jadi mingkat gitu Kak. Bagaimana? Iya, iya betul. Oke Kak. Ya makasih Kak. Karena ini min satu ya. Atau enggak misalkan kalau kalau bingung perkalian boleh pembagian juga. Misalkan Akbar bingung nih, oh kok Kak Agus apa namanya nambah-nambahin pangkat nih kan. Ini dari mana kok bisa ada ide seperti itu gitu kan. Ada ide nambah-nambahin pangkat nih, jarang juga yang begitu ya. Oke, ntar. Alah. Kok ada nambah-nambahin pangkat ya? Sebenarnya sih tujuannya kan sebenarnya kan ke sini ya, agar pangkatnya memang bertambah ya. Nah, kalau pangkatnya ditambah kan otomatis kan ada pembaginya gitu ya. Kalau enaknya kan gitu ya. Pangkatnya nambah, pengennya ada pembaginya ya. Nggak apa-apa, boleh juga kalau misalkan Akbar itu mem- kalau min satunya pangkatnya nambah, otomatis kan ada pembaginya gitu kan. Boleh kita bagi min satu gitu boleh. Nah, kalau pangkatnya nambah, otomatis ada yang bagi dong gitu kan. Kalau memang misalkan Akbar memahaminya seperti itu kan ya. Karena ini min satu ya, karena min satu ini eh apa ya spesial gitu ya. Sifatnya kan rada spesial gitu loh. Boleh juga gitu kalau misalkan mikirnya ke sana gitu. Pangkatnya ditambah nih, otomatis ada pembaginya dong gitu kan biar seimbang sama yang gini, sama yang ini nih. Ada min satu pangkat satu di sini nih. Nah, otomatis kan kalau K dibagi min satu ya sama aja gitu, min K juga akhirnya gitu. Akhirnya min K juga kan akhirnya kan. K dibagi min satu ya min K gitu. Boleh juga begitu ya. Kalau misalkan memahaminya seperti itu kan karena pangkatnya nambah otomatis ada yang bagi gitu. Nah Itu iya trik Kak, insya Allah udah paham. trik aja sih gitu trik. Ya, makanya saya bilang saya tertantang aja gitu ngerjain soal yang gitu. Agak 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 butuh trik gitu ya. Oke baik Kak, terima kasih Kak. Oke, lalu kita coba ke yang keterbagian ya coba keterbagian. Sebenarnya udah nggak tahu sih di matematika diskrit di dibahas nggak ya ini? Ada yang sudah mengambil matematika diskrit? Kalau semester 2 ada Kak. Biasanya dibahas juga di matematika diskrit ya. Kita coba keterbagian, misalkan saya coba ini nomor 8 sebenarnya lumayan lumayan menantang ya. Eh, Jadi nggak apa-apa deh, saya agak 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 gampang dikit ya nomor 7 lah. Agak sedikit gampang ya nomor 7. Nanti mungkin kalian bisa coba nomor 6 gitu. Saya coba nomor 7 ya, nomor 7 ini, yang ini. Oke, coba nomor 7. Salah. Saya coba nomor 7 ya. 7 yang ini. Proof that buktikan bahwa 5 pangkat 2 N kurang satu dapat dibagi 8. Oke, ini bentuk keterbagian ya. Biasanya sih kalau kalau eh, induksi matematika seperti itu ya. Bukti, oke, P1. Karena N-nya bisa dari satu ya, karena ini
karena n-nya semua ya, semua bilangan asli. Berarti kan p-nya P1 ya, n0-nya P1. Kita coba P1. 5 pangkat 2 kali 1 dikurang 1. Berapa ini? 5 pangkat 2 kali 1 berarti 5 Empat, pangkat Kak. 2 dikurang 1 ya, oke 24. 24 dapat dibagi 8. Kita sepakat semua ya. Dapat dibagi 8. Karena hasilnya 3 ya. Kemudian kita asumsikan, jangan-jangan ada yang udah pernah mengerjakan nih di matematika diskrit. Kalau ada yang udah pernah mengerjakan, saya lewat aja nih. 5 pangkat 2K. Oke, kita asumsikan ya. Kalau ada yang sudah mengerjakan, boleh angkat tangan ya, raise hand boleh. Kalau sudah pernah mengerjakan Ustaz, Bapak atau Kakak Agus boleh udah pernah mengerjakan nih, ya, udah tahu jawabannya nggak apa-apa. 5 pangkat 2K dikurang 1 dapat dibagi 8. Dapat dibagi 8. Akan dibuktikan untuk 5 pangkat 2K plus 1 kan itu ya. Dikurang 1. Oke, berapa nih? Sama dengan gitu kan ya. Berarti kan 5 pangkat 2K ditambah 2 ya, betul ya? Dikurang 1. Itu ya. Kalau kita kali pelangi nih, sini nih, kali pelangi. Berarti kan gini ya. Nah, kemudian, nah 5 pangkat 2K ditambah 2 kan sama aja dengan 5 pangkat 2K dikalikan 5 pangkat 2, betul ya? Nah, gitu. Iya, Kak. Nah, 5 pangkat 2 berapa? Sama dengan 25 ya. 5 pangkat 2K dikalikan 25 dikurang 1 kan itu. Ini 25 kan? Nah, ini trik lagi nih trik. Oke, 5 pangkat 2K dalam kurung 24 ditambah 1. Nah, trik tuh. 24 tambah 1 betul ya? 25 itu 24 tambah 1. Kemudian kita kalikan ya. Kita kalikan ke sini. Kita kalikan pelangi. Kalikan pelangi lagi. Berarti sama dengan 5 pangkat 2K dikalikan 24 ditambah 5 pangkat 2K dikurang 1. Kalikan gini ya, kalikan yang biasa tuh ya. Nah, kemudian kita kasih argumen. Kasih argumen nih. Sehingga kan kan kita tahu bahwa 24 itu kan dapat dibagi 8 ya. Berarti kan 5 pangkat 2K kali 24 dapat dibagi 8 dong. Kan 24 yang dapat dibagi 8 ya. Oke, dapat dibagi 8. Dan 5 pangkat 2K min 1 juga dapat dibagi 8. Dari mana kita tahu ini? Yang ini dapat dibagi 8. Yang ini nih, yang depan nih. Yang depan. Kemudian yang belakang, yang sebelah kanan, kan sebelah kiri ini kan dapat dibagi 8. Kenapa kita tahu dapat dibagi 8? Ya, karena 24 itu ya. 24 kan dapat dibagi 8. Kemudian 5 pangkat 2 kali min 1 juga dapat dibagi 8. Dari mana? Yaitu dari asumsi. Asumsi yang ini nih. Kita pakai yang ini nih. Nah, sehingga kalau ini dapat dibagi 8, ini juga dapat dibagi 8, maka ini juga dapat dibagi 8. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, nah ini kita bisa bisa kasih ini kan,
sehingga sehingga lagi ya dapat disimpulkan 5 pangkat 2 N dikurang satu dapat dibagi 8 untuk setiap N bilangan N. Sampai sini ini mah gampang ya. Eh, Insya Allah. Jadi kalau keterbagian mah rata-rata bisa insya Allah ya. Tinggal trik-triknya aja ya, trik-trik untuk memanipulasi bentuk-bentuk ini sehingga ya asumsi ini dapat dipakai. Kemudian ini juga bisa digunakan. Nah, terakhir yaitu kita coba ke soal bentuk ketaksamaan. Nah, ini saya kalau kalau ngajar SMA itu ya agak sulit, agak sulit ya, agak eh, iya rada-rada sulit kalau ketaksamaan itu kalau diajarkan ke anak SMA. Jadi, semoga kalau mahasiswa muda bisa ya insya Allah ya. Saya coba soal ketaksamaan ya, salah satunya misalkan di soal saya punya nomor 13. Cuman kita coba nomor 14 dia boleh. Kita coba nomor 14 ini. Mm, Saya nomor 13 sudah pernah saya kerjakan ya. Nomor 14 juga pernah saya kerjakan. Alhamdulillah ya. Ternyata saya dua-duanya udah pernah kerjain. Oke, nomor 14 juga pernah saya kerjakan. Kita coba. Saya sedikit nyontek aja ya dari catatan saya kemarin ya. Karena sudah pernah ngerjain ya. Oke. Nah, nah ini nih kenapa saya lebih suka prinsip induksi matematika kedua itu karena memang lebih fleksibel ya. Kita lihat di sini. Buktikan bahwa 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk N-nya lebih besar atau sama dengan 4. Berarti kalau ini N-nya lebih besar sama dengan 4, maka bukan P1 lagi gitu ya. Buktinya bukan P1 lagi. Kalau N-nya lebih besar sama dengan 4, maka Pn0-nya itu adalah P4. Maka jadinya P4. Karena apa? Karena ini kan paling kecilnya 4 ya. Paling kecilnya itu untuk memenuhi ini, memenuhi kata sama ini, N-nya harus lebih besar atau sama dengan 4. Berarti P-nya P4. Kita coba P4. 2 pangkat 4. Berapa nih? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16. Benar nggak kurang dari 4 faktorial? 4 faktorial berapa? 4 faktorial itu 24 Kak. oh ya 24 ya. 16 kurang dari 24. Oke, benar. Benar ya? Oke. Nah, baru kita pakai langkah induksi. Asumsikan PK. K-nya itu harus lebih besar sama dengan 4 ya. K-nya itu kalau asumsikan PK ya. Apa nih? PK 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Dengan K-nya itu kan 5, 6, 7, dan sebagainya ya. Benar. Akan dibuktikan untuk PK plus 1. Oke. Berarti kan kalau kita lihat PK plus 1 berarti kan 2 pangkat K plus 1. Oke. Sampai sini. Nah ini triknya gini. Kita pakai ke asumsi ini juga bisa. Asumsi ke pertama juga bisa ya. Ini asumsi pertama nih. PK plus 1 itu kan akan sama dengan tadi 2 pangkat K plus 1. Ini kan akan sama dengan 2
K kali 2. Betul ya? Ya, 2 Kak. kali, betul ya? 2 kali 2. Kemudian ini akan kurang dari, nah, K faktorial kali 2. Betul nggak? Oke, ntar. Itu berarti di kedua luas dikali dengan dua Kak. Iya, jadi kita pakai asumsi ini nih, asumsi yang ini nih, asumsi Hmm. pertama. Asumsi pertama ini kita pakai. Asumsi pertama ini kita pakai nih. Kan kita tinggal kalikan 2 aja dua ruas kan ya. Betul ya? Asumsi ini nih kita pakai. Oke, sehingga kan benar kan ya? Kan pernyataan kita benar. Karena 2 pangkat K kan kurang dari K faktorial. Ya tinggal kalikan dua sisi ya tetap aja akan ketaksamaan akan tetap berlaku gitu. Nah, lalu selanjutnya apa? Nih, kemudian, nah ini trik juga nih ya. Nah, ini kan 2 ya, 2. 2 itu kan kalau K-nya itu lebih dari 4 nih ya, lebih dari 4 nih ya. Ini akan kurang dari K faktorial kali K plus 1. Nah, ini. Kan kalau K-nya itu 5, 6, 7 dan sebagainya kan berlaku dong ketaksamaan ini. Ini kan K faktorial dikalikan K plus 1. Nah, ini. Kalau K-nya itu 4, 5, 6, dan sebagainya kan berlaku dia. Satu aja berlaku gitu kan. K-nya sama dengan satu aja berlaku gitu. Ya, kali K-nya 2 ya. 2 dan seterusnya sebenarnya berlaku kan. Tapi kan kita ngeliat basisnya kan 4 ya. Kan kalau kita K-nya 4 berarti kan 5. 5 kali K faktorial itu kan akan lebih besar dari 2 kali K faktorial, betul ya? Kita anggap kakaknya 5 aja misalkan. Kakaknya 5. Karena kan K itu kan lebih besar daripada 4 ya. Jadi kalau 4 ya K-nya berarti lebih besar daripada 4. Jadi kita asumsikan misalkan K-nya 5 aja. Ini kan udah 6. 6 dikalikan K faktorial itu kan pasti akan lebih besar dong daripada 2 kali K faktorial. Benar ya? Ini trik nih. Ini saya kalau ngajarin anak SMA nih agak bingung nih. Nah, ini bentuk ini. Nah, ini kan sama dengan K plus 1 faktorial ya. Nah, ini kan bentuk K plus 1 faktorial ya. Kan K faktorial dikali K plus 1 ya K plus 1 faktorial kan. Ini bentuknya sama dengan bentuk ini kan sama dengan K plus 1 faktorial. Nah, ujung sini ketemu ujung sini. Kan ujung sini ketemu ujung sini. Sehingga kan gitu. Sehingga gitu kan. Kan 2K plus 1 kurang dari K plus 1 faktorial. Nah, benar kan? Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir, sehingga 2 pangkat N kurang dari N faktorial terbukti ya, atau benar, benar, benar untuk setiap N eh, lebih besar, lebih besar. N-nya harus lebih besar daripada 4 ya, lebih besar daripada 4. Gitu. Oh iya, kamu tadi nggak ada QID-nya. Nah, ini coba.
Ada pertanyaan gak kira-kira nih? Ini saya kalau kalau ngajar anak SMA kadang-kadang dapat dari mana nih? Kak, kok ada muncul tiba-tiba gitu kan? K plus satu dari mana? Muncul tiba-tiba. Ini nih, Iya muncul Kak, tiba-tiba. saya bingung itu K plus satunya dari mana ya Kak? Ini itulah trik dalam membuktikan ya. Jadi kan gini ya, tujuan kita dalam ini kan, kalau yang ini ya, kalau yang pembagian bisa nggak yang Umi? Paham nggak yang pembagian tadi? Kalau yang keterbagian, yang ini ya, yang ini. Tadi yang tanya Umi kan ya? Umi Mayada. Iya betul Kak. Kalau yang ini ngerti kan? Kalau yang ini. Kalau yang ini iya, iya ngerti Kak. Nah, kalau ini memang saya juga selalu ngajarin anak saya mama kadang-kadang dari mana itu kok bisa muncul tiba-tiba gitu kan. Nah, ini kan kita tujuannya ya. Tadi tujuannya nggak di ini. Tujuan kita ya. Tujuan kita kalau misalkan pembuktian pertaksamaan ini kan kalau PK plus satu kan berarti kan tujuannya 2K plus satu ya kan harus kurang dari K plus satu faktorial. Nah, bentuk K plus satu faktorial inilah yang kita cari. Jadi bentuk akhir dari ini nih yang kita cari nih. Jadi berangkat dari sini, gimana caranya bisa berubah ke sini gitu. Nah, bingung. Oke, coba kita bahas per langkah ya, per langkah. Kalau sini nih 2 pangkat K plus satu paham ya kenapa K plus satunya? Karena PK plus satu ya. Akbar paham nggak Akbar ini? Karena Akbar juga paham ini. Insya Allah Kak paham. Karena kan mungkin ya keduanya itu kedua luas dikali dengan dua. Oh iya iya Oh, yang ini ya. iya. Ini kan dari asumsi ya. Kan asumsi kan begini kan. Asumsi kan begini nih. Kan tinggal dikalikan dua aja juga dua ruas gitu. Kalikan dua aja dua ruas. Jadi saat ada begini nih, kemudian kita pakai asumsinya gitu loh. Kayak asumsinya begini nih, sehingga bisa kita jadikan begini asumsi. Nah, kemudian setelah ini baru kita ke tujuan kita. Tujuan kita kan bentuknya begini ya, K plus satu faktorial. Sedangkan kalau dalam teorema faktorial ya, kan K plus satu faktorial itu kan sama dengan K plus satu dikalikan K faktorial. Kalau matematika diskrit ya masalah ini. Ya masalah matematika diskrit yang ini. Nah, sehingga yang kita butuhkan tuh bentuk begini. Biasanya sih kalau kalau persamaan sebenarnya lebih 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 sedikit langkahnya. Saya kebanyakan itu 4 langkah selesai. Oke, kita coba satu lagi deh, nggak apa-apa. Satu lagi. Karena biasanya kalau pertasamaan itu langkahnya lebih sedikit daripada deret, eh, daripada pembagian ya. Coba kita coba satu lagi, misalkan ke ketaksamaan yang Kak, nomor sebelumnya maaf Kak, eh, untuk boleh boleh izin nggak untuk teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya nggak? Boleh oh izin iya, nggak Kak? ya boleh silakan. Ayo untuk teman-teman yang lain boleh ada yang mau bertanya nggak? Dari aku cukup Kak, cuma yang tadi masih sedikit bingung. Ya itu apa? Jadi kalau kalau pembuktian apa namanya eh induksi matematika itu kan kita harus tahu tujuan akhirnya gitu. Tujuan akhirnya itu. Tujuan akhirnya bentuk tujuan akhirnya seperti apa. Makanya saya coba yang lain gimana yang lain?
Ini bingung juga nih. Ini kalau saya jujur aja kalau kalau ketasaman itu saya ngajar anak SMA juga begitu. Rada rada ya gitu. Kok bisa gitu kan? Kok kepikiran sih gitu. Jadi itulah trik ya. Jadi bukan hanya pembuktian itu bukan berarti kita nggak boleh pakai trik ya. Boleh pakai eh, yang penting argumentasi kita logis ya. Argumentasi kita logis dan memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu bisa kita 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 jadikan bukti gitu kan. Ya, coba ya yang satu lagi nih. Yang ini satunya lagi nih, nomor 13 ya. Ini mungkin lebih mudah sedikit. Lebih mudah sedikit. Nomor 13, nomor ya 13, kita coba nomor 13 ya. Sama ya sebenarnya. Tapi kalau ini P1. Ini coba 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 saya tebak dulu. Kira-kira langkah selanjutnya apa? Nah, kita akan mencoba untuk membuktikan ini ya. Oke, kita akan mencoba untuk membuktikan ini. Bukti, oke kalau bukti P1 boleh lah, boleh kita ini lagi. P1, kalau P1 kan sama dengan satu kurang dari 2 pangkat 1, betul ya? Benar. Ya, satu kurang dari 2 ya. Nah, sekarang asumsikan, oke, saya coba tebak-tebakan kita sama kalian. Kira-kira langkah selanjutnya apa? Asumsikan K atau PK, berarti kan kalau PK kan K kurang dari 2 pangkat K, itu benar, akan dibuktikan untuk PK plus 1. Oke, coba. Berarti kan kalau PK plus 1 awalnya gimana? K plus 1 ya. Awalnya kan K plus 1. K plus 1. Oke, kurang dari apa? Ayo, 2 pangkat K+1. 2 pangkat K. Oke, gimana? Enggak, oke, tujuan kita gini ya. Tujuan kita kan ini ya. Tujuan kita itu kan begini ya. Tujuan kita itu kan K plus Dua 1, pangkat K dikali K plus dua satu bukan pangkat K. K. Kan harusnya kan begini kan. Tujuan Dua kita kan begini pangkat. ya. Tujuan kita kan begini nih. Nah, sebelum ke sana itu harus ada jalannya dulu nih. Argumentasi kita gimana nih? Sebelum ke sana harus jalannya dulu nih. Sebelum ke sini nih. Nggak boleh kita mengklaim, oh ini sama ini kurang dari ini gitu. Langsung gitu tuh, nggak tanpa adanya argumentasi. Gitu. Apa kira-kira nih? Kurang dari apa ya? Al-Akbar apa? Gak tebak nggak kira-kira? Harusnya gimana? Kalau dari saya mungkin dua pangkat K dikali Nah, dengan K plus satu bukan K. Dua oke. pangkat K dikali dengan K plus satu. Oke, kalau kata Akbar ya, dua Dua pangkat K pangkat K dikali dengan dikalikan, oh ini ya, K plus satu. Karena kan K plus satunya harus sama-sama dua luas itu dikali dengan K plus satu. Kalau menurut oh, saya sih Kak. kalau Akbar katanya gini ya, ini bukan, ini Bar, Iya ini ya. Kak. Oke, kalau kantum argumentasinya begini, alasannya apa? Hmm, Ada nggak teorema yang mendukung ini? hmm, itu kalau menurut opini saya sih Kak. Soalnya kan di mana ya di soal sebelumnya itu kan cantum sebelumnya itu kan ada dua kapus satu lebih kecil dari saya dapat foto ya ya kalau nggak salah. Nah itu tuh keduanya itu harus sama-sama dikaitkan dengan itu dikaitkan dengan baik konstanta ataupun koefisiennya Kak. Oh, Kalau menurut saya Kak. ya, 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 ya. Iya, ya. Logis, 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 logis.
Jadi kalau K plus satu ya pasti kurang dari 2 pangkat K dikali K plus. Oh iya, logis logis ya. K plus satu itu pasti kurang dari K plus satu dikali sesuatu gitu ya. Dikali sesuatu ya. Dikali dua aja udah Iya Kak, udah dikali udah mas. lebih kan ya. Oke. Selanjutnya gimana? Apa kurang dari atau sama dengan atau gimana ya? Kalau menurut Akbar gimana? Ini logis 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 ya. Eh, Nanti kita ini bikin ya. eh, Ayo. Tujuan kita begini ya. Tujuan kita begini. Gimana caranya mengubah ini jadi begini. Jadi begini nih. Jadi begini. Nah, pokoknya pokoknya dia begini aja kan. Kan teoremanya begini ya. 2n, n kurang dari 2 pangkat n. Berarti kan kalau k plus satu kurang dari 2 pangkat k plus satu. Nah, gimana caranya mengubah ini, Ber, untuk mendapatkan ini? Bingung ya? Ada yang lain coba coba kalau kalau yang lain coba oke Akbar stuck di sini ya. Coba yang lain boleh kira-kira gimana? Setelah K plus satu diapain gitu kan? Nah, ini harus tahu gitu. K plus satu diapain gitu. Setelah K plus satu nih, apa gitu. Oke, Akbar stuck di sini ya. Berarti kalau udah stuck di sini, mungkin ya sebenarnya argumentasi Akbar benar, tapi mungkin belum efektif ya. Saya bilang benar, benar. Argumentasi Akbar benar. Ya K plus satu ya pasti kurang dari sesuatu ya atau perkalian atau 2 kali K plus satu ya. 2 pangkat K kali K plus satu. Ini benar. Argumentasinya benar. Cuman kurang efektif aja untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, clue-nya adalah clue-nya ya, saya bilang clue-nya adalah gunakan asumsi. Coba gunakan asumsi. Coba Kak, lihat kalau asumsi. Hmm, ya, kalau K plus satu dibagi K plus satu nanti kurang 2 pangkat K itu masuk nggak Kak? K plus satu nih. Betul. itu Terus kurang dari. Em, yang ruas sebelah kanan itu kan operasinya perkalian, jadi diubah dipindah ke ruas sebelah kiri, jadinya pembagian. Gimana gimana? Bentar, bentar. Gini maksudnya. Gini maksudnya. Ini. K plus satu yang dari ruas kanan itu dipindahin ke ruas kiri, Kak. Jadi K plus satu dibagi K plus satu kurang dari 2 pangkat, Kak. Oh, oh maksudnya yang punya Akbar. Ya itu pasti. Ya itu mah pasti. Maksudnya gini, eh, dibaginya apa Umi ya. Jadi ini benar apa yang dibilang Akbar benar. Istilahnya argumentasi Akbar benar. K plus satu itu kurang dari ya pasti 2K dalam kurung K plus satu ini benar. Ya kalau misalkan dibagi lagi ya benar ya. K plus satu per K plus satu ya satu gitu kan. Satu kurang dari 2K ya benar. Maksud saya tuh selanjutnya apa gitu. Nah tujuan kita kan begini. Tujuan kita tuh bentuk ini. Nah, clue-nya adalah, coba gue, coba lagi bar. Clue-nya adalah gunakan asumsi. Gunakan asumsi. Gunakan asumsi. Asumsi kita ini, sama ini ya. Jadi harusnya gimana? Harusnya mungkin langkah kedua ruas bisa dikali dengan dua enggak Kak? kedua ruas, jangan gitu. Jangan mengubah yang ini, nggak boleh mengubah yang ini. Oh maaf, maaf, maaf.
Oke, kita coba asumsi. Asumsi ini ya, kita asumsi ini. Coba asumsi ini. Itu kan kita bisa kan plus plus satu dua-duanya kan. Kalau asumsi kita ini ya. Ini bisa bar ini. Nah, gitu boleh itu. Itu boleh. Sehingga ini akan kurang dari 2 pangkat K ditambah ya. Ditambahnya itu nah, 2 pangkat K ditambah satu. Ditambahnya besar ya, ditambahnya besar. Kenapa? Kok saya bisa mengibaratkan 2 pangkat K ditambah satu ini? Itu karena asumsi kita yang ini. Asumsi ini ya, asumsi yang ini. Asumsi kita kan ini. Kan tinggal tambahin satu aja di keluar luas. Nah, berarti asumsi kita dipakai gitu loh. Dipakai asumsi kita. Nah, lanjutnya gimana? Ini trik lagi nih, triknya gimana yo? Oke, dalam buku ini ya, ini kalau misalkan kalian sempat membaca ya, dalam bukunya Daniel Solow tentang How to Read and Do Proofs, itu ada namanya eh, proses mundur, namanya proses mundur. Jadi kalau kita melihat proses mundur ya, kita proses mundurnya atau kalau biasanya ada namanya analisis pendahuluan ya. Kan proses mundurnya kan ke sini ya. Nah, ini akan sama dengan ini kan ya, 2 kali 2 pangkat K, betul ya? Bener nggak? Ini proses mundur ya. Jadi proses Benar, mundurnya. Kak. Oke, ini Ya, proses Kak. mundurnya nih. Nah, boleh juga kan ini sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, betul ya? Ini proses mundur ya, proses mundur. Benar ya ini ya? Nah, Iya, bener. proses mundur ini kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di sini. Proses mundur ini kita tempelkan di sini. Jadi, kurang dari kan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K gitu. Tempelin ke sini nih. Proses mundur ini tempelin ke sini. Kan kita proses mundur nih, tempelin ke sini jadi proses maju. Sama dengan 2 2 pangkat K 2 K plus 1. Ini. Ini. Sini lagi akhirnya kan. Namanya proses mundur. Jadi proses mundur ini kita bisa gunakan untuk menjadi proses maju. Sehingga asumsi kita benar. Udah kan cuman tinggal ini kurang dari ini. Nah, itu. Kak, ah, Ya, boleh. kan mau bertanya itu yang 2 pangkat K tambah 2 pangkat K itu kok bisa gitu sih, Kak? Itu Yang mana? dari Yang bawah apa? Yang atas? Yang bawah apa yang yang atas? bawah kan yang tadinya 2 kali 2 pangkat K. Ah, saya tanya nih. 2 kali 4 itu artinya apa? 4 tambah 4 kan? 2 kali 5 5 tambah 5 kan? Ya enggak? Iya, Ya. Kalau 2 kali 2 pangkat K berarti kan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K dong. 2 pangkat K. 2A Berarti kan? jadi berarti jadi 2 pangkat K kuadrat dong, Kak? Oh enggak. 2 pangkat K kuadrat itu 2K 2K dikali 2K. Bahkan 2K kali 2K aja enggak gitu. Perkalian. A tambah A. A tambah A apa? Kan 2A. Iya, 2A. Oke, kita anggapkan 2K ini A atau X. Oh, oh iya. Paham, paham. Anggaplah ini X ya. Kan berarti kan
2x kan. Nah, berarti kan ini x tambah x kan gitu. Paham ya? Kenapa kok bisa begini sih Kak? Gitu. Nah, ini, kalau ini benar ya, 2k plus 1 kan sama dengan 2 pangkat 1 dikalikan 2k. Nah, kan 2 kalikan 2 kan 2 pangkat k ditambah 2 pangkat k. Nah, proses ini namanya proses mundur. Proses mundur ini sama salah satu strategi pembuktian juga ya. Nah, proses mundur ini kita tempelkan ke proses maju ke sini. Nah, sehingga jadilah pembuktian benar. Nah, argumentasi kita apa? Kok bisa sih Kak? 2 pangkat K ditambah 1 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Argumentasi kita dari sini sebenarnya. Kan 1 kurang dari 2. Otomatis 1 kurang dari 2 pangkat sesuatu dong. Dari sini argumentasi kita dari sini. Dari sini. Kan 1 itu kurang dari 2. Otomatis kan 1 itu kurang dari 2 pangkat sesuatu. Kan tinggal kalau kata-kata si Akbar apa? Tambahkan kedua ruas kan gitu kan. Ditambahkan kedua ruas. Walaupun tambahkan kedua ruas juga hasilnya bukan sama dengan ya, jadi kurang dari. Nah, ini proses mundur. Proses mundur. Nah, proses mundur ini kemudian kita tempelkan ke sini, ke pembuktian kita, argumentasi kita. Nah, proses mundur ini sebenarnya nggak harus, nggak boleh atau gimana ya, nggak harus kita cantumkan sebenarnya. Tapi ini kayak potretan gitu loh. Kalau kalau misalkan kita mengerjakan matematika, ini ada potretan. Ini potretannya nih, potretan yang kita nggak harus cantumkan dalam potretan. Oret-oretnya, potretan yang kita nggak harus cantumkan ke mana, ke pembuktian kita gitu, ke jawaban kita nggak harus gini, kan cuma potretan kita aja. Nah, jawaban kita ya seperti ini, jawaban kita yang benar ya seperti ini, yang proses maju itu, proses mundurnya nggak harus kita cantumkan, ini potretan aja. Ini salah satu strategi ya dalam bukunya Daniel Solow tentang how to read and do proofs. Nah, ini kan benar ya, terus sehingga n kurang dari 2 pangkat n benar untuk setiap n uh, anggota n. Wah, ternyata nyampe jam 9 lewat 10. Ya, mungkin ini 4 contoh yang tadinya mau kalian himpunan terhingga, tak terhingga, terhitung, tak terhitung, terbatas, tak terbatas. Ini 3 hal yang berbeda ya. Tapi nggak apa-apa, nanti aja deh kalian membahas apa itu bilangan real sebenarnya. Kalau Akbar mungkin udah, dan semester 4 mungkin udah tahu ya, apa sih bedanya terhingga, terhingga, terhitung. Bedanya apa terhingga, terhitung, terbatas? Kan beda, sama semua. Kayaknya kalau kalau orang sosial makanya nyebutnya sama semua. Bedanya apa? Terhingga sama terbatas. Matematika beda ya. Kalau matematika beda. Terhingga, terbatas, terhitung itu beda. Oke, terima kasih telah mengikuti kelas ini. Kalau ada pertanyaan silakan, atau mungkin saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih atas penyampaiannya Kak Agus. Dari teman-teman, dari penjelasan Kak Agus, ada yang perlu didiskusikan lagi nggak? Atau ada yang kurang dipahami? Ayo Silahkan. teman-teman boleh bertanya ya teman-teman ya. Jika masih kurang paham atau tidak mengerti. Ya emang kalau kalau buat kata sama nih, saya kalau ngajar SMA juga rada rada ngeh gitu, aja nyes. Gimana caranya dapat ide begitu dari mana? Ya nggak apa-apa deh. Ya yang begini-begini tetap saya coba ini kan ya, kasih ide-idenya. Ya boleh silakan kalau kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini udah jam 9 juga ya. Nah, ya.
Kak Di, Agus mau tanya. ya boleh silakan. Apa nih, Dinda ya? Hmm. Em, itu kan saya masuk Zoom-nya agak telat soalnya karena ada apa ya kegiatan gitu. Em, untuk PPT-nya gitu Kak, boleh dikirim nggak? Oh iya, selalu dikirim. Insya Allah Oke dikirim. Kak, kasih banyak. Ya, sama. Oke, kalau kalau tidak ada, coba saya kasih PR nih, PR. PR kalau ngomong PR itu. Oke, coba ya. Latihan aja, latihan. Saya coba ke buku ini yang deret mungkin yang nomor ini lumayan nomor 2, nomor 1 di apa-apa deh. Kalau semester 4 makanya udah bisa nomor 1. Atau enggak nomor udah yang agak menantang nomor 4. Nomor 1 insya Allah bisa deh. Tapi nggak apa-apa dicoba aja. Nomor 4 coba dari sini ya nomor 4 untuk yang deretnya. Oke, kalau untuk yang keterbagian boleh nomor 6 boleh. Perbagian yang nomor 6. Biasanya kalau kalau dosen tuh ngasihnya yang nomor genap ya, biar nggak ada kunci jawabannya. Kalau kalkulus gitu tuh suka gitu, kalkulus ngasih nomor genap gitu kan. Tahunya banyak ya, ada banyak kunci jawabannya. Ada yang udah punya kunci jawaban kalkulus. Astagfirullah, saya ngajarin sesat. Ada di Google ya, kunci jawaban kalkulus semua nomor ya. Jadi kalkulusnya si Parberg dan Purcell itu ada calculus solution ya. Jadi kalau kalian dapat ya itu bisa dipakai lah buat kalau misalkan dikasih tugas. Tapi itu jangan jadikan patokan buat ini. Kalau untuk ini, oke, coba yang nomor 16 nih. Find all natural number and such that and kuadrat. Ini yang nomor 16 itu yang di ini ya. Jadi saya kasih tahu deh. Basisnya itu bukan satu ya, karena satu benar, dua salah ya, tiga juga salah. Berarti basisnya itu empat sebenarnya. Empat kuadrat, eh, empat kuadrat berapa? 16, 2,1. Oh bukan, 5 berarti. Nomor ini, nomor 16 itu basisnya 5 ya, jadi P5. Karena kalau 16 ini, N sama dengan satu benar. Tapi udah N sama dengan 2 itu salah. Jadi kalau ini sebenarnya dikasih tahu basisnya dulu gitu. Sebenarnya dicari tahu basisnya dulu ya. N sama dengan satu kan salah, benar ya. N sama dengan dua salah. N sama dengan tiga juga salah. 9 kurang dari 8. 4 juga salah. Berarti yang benar itu 5 dan seterusnya. 5 ya, 5 kuadrat itu 25, 2 pangkat 5 itu 32 ya, benar. Ini boleh di ini apa namanya? Ya, buat latihan-latihan. Saya nanti saya koreksi boleh untuk latihan. Ya, saya kembalikan lagi kepada yang. Eh, tapi ngerti ya bahasa Inggris ini? Ya, ngerti. Saya tuh pengen nyoba. Untuk pengumpulannya kira-kira kapan Kak? Hmm, Jumat ya boleh Jumat. Jumat jam 23.59 ya Kak. Ya, boleh. 2359. Itu mungkin dari saya atau dari admin soal yang akan buat.
tim penentuan tugasnya nanti Kak. Hmm, boleh. Ini kita belum ngebahas soal ONMIPA sama sekali. Coba sih kalau udah bahas ini. Ini masih awal-awal banget. Saya mau tanya Kak, itu untuk pertemuan selanjutnya kira-kira mau bahas apa Kak? Boleh nanti hari Rabu, boleh. Kita bahas struktural aljabar yang kemarin ya, tugas kemarin saya coba bikin juga ininya. Dan coba saya apa namanya? eh kita bahas bareng-bareng. Tapi saya juga bikin kunci jawabannya. Kita bahas grup ya, grup teori-teori grup. Hari Rabu boleh, Rabu malam. Hari Rabu ya Kak, Hmm. jamnya seperti biasa ya Kak. Ya, 20 sampai 21. Oke baik Kak, terima kasih. Hmm. Ini kan N-nya lebih besar sama dengan 5. Ini dikirimkan ya? Nggak apa dikirim lagi aja. Ada dua nanti PPT-nya. Ya, boleh silakan saya kembalikan kepada yang Umi tadi Umi ya. Iya, Kak. Apa ini nanti di ini aja di screenshot tuh. Taruh di grup. Hmm? Ini semuanya. Ya silakan Umi di ini di Ya, terima sharing. kasih atas penyampaiannya Kak Agus dan teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas malam ini ya. Semoga materinya dapat
mudah dipahamin untuk kedepannya. Ya mungkin dari saya cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan keluar dulu ya. Ada sesi dokumentasi. Oke, teman-teman dan kakak-kakak boleh on-cam. Kita dokumentasi dulu. Yang belum, yang belum. Udah nih, nggak ada lagi. Iya ada Nusa Ida belum ongkem, ada Wajah, Salwa, ada sama, ya, Noy. ada Claudia, kemudian sama Kasifa. Oke, Noy. Udah nih, berarti segini ya. Itu nggak on cam Oke. sih. Dinda belum on cam. Mau on cam nggak, Din? Udah on cam di sininya mah. Di sini enggak. Iya, Ya udah boleh lanjut aja. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Pusat dulu. Boleh ganti gaya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Agus. ya, sama-sama. Terima kasih Nada. Terima kasih Oke. banyak Kak Agus dan teman-teman Terima semuanya. kasih Kak Agus, terima kasih Ya, semuanya udah sama-sama. mendengarkan ngobrol 5 menit. Ya, sama-sama semua. Teman-teman Terima jangan kasih lupa Kak. Agus. Keluar ya teman-teman. Bye-bye. Keluar ya. Teman-teman jangan lupa absen ya. Tuh diingetin lagi sama peserta teman-teman, jangan lupa absen presensi. Kalau yang nggak absen kayak direkap nanti.